Prof terkait Prof terkait ini Prof yang sedang ramai penolakan LGBT di berbagai daerah sampai minta perwali sikap pemerintah keutuhan bangsa kita sekarang maupun di masa yang akan datang, dan bisa saja hal ini diperdebatkan oleh para pendukung HAM, liberalisme dan lain-lain, tapi saya kira keputusan Presiden itu harus kita hormati, dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk mempertahankan keutuhan nasional kita dan menangkal setiap ancaman terhadap bangsa kita dan keyakinan kita sebagai suatu bangsa yang religius yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kita berkeyakinan bahwa tidak ada satupun agama-agama yang hidup di tanah air kita ini yang dapat mensahkan atau memberikan legalitas kepada LGBT dan segala akibat-akibat hukumnya, dan itu sudah dituangkan dalam keputusan Presiden yang harus kita jaga dan kita amankan bersama-sama. Bahwa itu mau diperdebatkan secara akademik ataupun secara politik, ya ini negara demokrasi, orang boleh memperdebatkan hal seperti itu, tapi kami pemerintah berkeyakinan bahwa masalah LGBT itu kalau dibiarkan berkembang berlarut-larut di negara kita ini, apalagi disahkan keberadaannya, disahkan boleh melakukan perkawinan antara sesama kaum LGBT itu, saya kira hal itu akan merusak sendi-sendi etika kebangsaan kita dan merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan nasional kita bersama. Apakah nanti ada pidana juga? Pidana sih tidak, tapi pemerintah mengantisipasi hal seperti itu. Sekarang hanya mencegah, paling tidak ini penyebarluasan paham ini kan memang dilakukan sekarang sebenarnya sudah agak reda ya dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu kampanye besar-besaran melalui media sosial, media daring maupun media interest yang berusaha untuk mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak muda kita, dan saya kira pemerintah ya berkewajiban menjaga moral rakyatnya sendiri, dan karena itu pemerintah mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi pemerintah kita itu tidak pernah menganggap bahwa urusan moralitas itu adalah urusan pribadi dan urusan tanggung jawab dari para pemuka agama pendidik, tapi negara itu terlibat langsung. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan karena itu juga jangan sampai hal-hal seperti ini merusak generasi kita sekarang dan generasi yang akan datang, dan karena itu Presiden Prabowo mengambil satu langkah yang tegas dan dituangkan di dalam Kepres yang disahkan dan ditangani oleh beliau belum lama ini. Jadi di negara-negara barat yang liberal, yang sekuler, di mana agama tidak memainkan peran penting lagi dalam kehidupan sosial bangsanya, ya itu kita hormati, itu adalah haknya mereka. Tapi di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa ini, saya kira tidak ada satu agama pun membenarkan hal itu. Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, ada kisah tentang Sodom dan Gomora. Ya, bagaimana itu bisa diterima oleh umat Kristen dan umat Katolik? Saya kira mereka pun akan menolaknya, apalagi umat Islam. Ada kisah Nabi Lut disebutkan di dalam Al-Quran, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyat, melindungi segenap bangsa kita dari ancaman degradasi moral seperti ini yang pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Ya, diarahkan di sebenarnya secara tradisional dalam hukum Islam pun ada khunsa sebenarnya ya, tentang imam jadi sholat bagaimana, ada aturan-aturan tentang hal itu, tapi jangan ini dijadikan sebagai satu tren yang dikembang luaskan dan didukung secara meluas ke masyarakat, bahkan dengan tekanan-tekanan, bahkan itu kita nggak mau. Kita tetap harus menjaga identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ya, baik.